Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Kamis hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sehat, sehingga kita dapat sama-sama berkumpul dalam kajian rutin Kamis malam yang diadakan oleh keluarga Hadir UG Mengaji. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya dan juga sahabat dan juga keluarganya hingga akhir zaman. Insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Aminur Baits dengan tema hadis Kitab Panduan Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Untuk siaran ini juga bisa disaksikan melalui kanal YouTube Ustadz Aminur Baits. Dan sebagai perhatian pada hadirin dimohon untuk username-nya bisa diganti menjadi nama asli atau nama yang mudah dikenali. Untuk audio dapat di-mute selama kajian dan bagi akhwat untuk video dapat dinonaktifkan. Tanya jawab kita lakukan pada sesi akhir setelah pemaparan materi, dan untuk pertanyaan dapat disampaikan melalui WA pribadi atau melalui kolom chat. Dan dihimbau kepada para hadirin untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat sehingga bertambah faedah ilmu yang disampaikan. Baik, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Ustadz Aminur Baits. Untuk menghemat waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Ustadz Amin. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Kardio UGM Mengaji. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita masih membaca hadis Bukhari yang ke-16 dalam Kitabul Iman di bab tentang Al-Iman, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal, siapa yang memilikinya maka dia akan bisa menjumpai manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai dibandingkan yang lainnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai orang lain dan tidak ada motivasi baginya untuk mencintainya, untuk mencintai orang itu selain karena Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka. Dan kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Rajab dalam Fathul Bari untuk makna mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di kesempatan kali ini kita akan membaca penjelasan Ibnu Rajab tentang makna cinta kepada Rasulullah SAW dan tingkatannya. Seperti biasa kita gunakan share konten bagi para jamaah bisa menyimak yang akan kita bacakan. Penulis melanjutkan rahimahullahu ta'ala, wa amma mahabbatur rasul fatansha'u an ma'rifatihi wa ma'rifati kamalihi. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu muncul setelah seorang hamba mengenal beliau dan mengenal kesempurnaan beliau, sifat-sifat beliau, keagungan wa admi ma jaa bihi, dan keagungan apa yang beliau bawa.
wa yansha'u dzalika min ma'rifati mursilihi wa 'azamatihi. Dan itu bisa muncul dengan kita mengenal siapakah zat yang mengutusnya dan keagungan zat yang mengutusnya, kama sabaqa, sebagaimana penjelasan sebelumnya, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari penjelasan penulis ini, awal mula kita bisa mencintai Rasulullah SAW adalah dengan mengenal kesempurnaan Rasulullah SAW, kehebatan akhlak beliau, dan kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau berupa akhlak yang mulia, kemudian ajaran yang sangat sempurna, dan seterusnya. Karena itulah para ulama mereka menulis buku khusus ya yang membahas tentang akhlak Nabi SAW dan juga membahas tentang ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Dan salah satu di antara manfaatnya adalah untuk mewujudkan atau agar kita bisa semakin mencintai beliau, semakin mengenal beliau SAW. Semakin kenal orang baik, maka kita akan semakin mencintai. Ya. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka kalau orang baik kita kenal, maka kita akan semakin sayang. Nah, di antara buku yang membahas ciri fisik Nabi SAW dan akhlak-akhlak beliau adalah kitab Syama'il. Dan yang terkenal adalah Syama'il Al-Muhammadiyah, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya At-Tirmidzi. Jadi buku yang membahas tentang Nabi SAW itu beragam. Ada sirah Nabi SAW. Ya. Dan kita kenal sirah Nabawiyah. Ada buku Al-Maghazi. Ini khusus membahas peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian ada buku khusus yang membahas tentang ciri fisik Nabi SAW. Lalu bagaimana praktek keseharian Nabi SAW. Nah, ini dibahas dalam buku Syama'il. Ada buku yang membahas tentang Nabi SAW dilihat dari keistimewaan beliau yang tidak dimiliki yang lain. Ini dibahas dalam buku Khosais. Sehingga membahas sosok Rasulullah SAW itu ada beberapa cabang ilmu. Ada beberapa disiplin ilmu. Ada disiplin ilmu sirah. Ada cabang ilmu yang itu membahas khusus peperangan Nabi SAW yang disebut dengan kitab-kitab Maghazi. Dan ada buku yang khusus membahas ciri fisik Nabi SAW yang disebut dengan kitab Syama'il. Dan ada buku yang membahas tentang keistimewaan Nabi SAW yang disebut dengan kitab Al-Khosais. Makanya tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap. Di dunia ini tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap dibandingkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aneh kalau sampai ada orang yang kurang mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Padahal ulama telah menyajikan mulai dari sosok fisik beliau, bagaimana cara beliau jalan, bagaimana cara beliau makan, bagaimana cara beliau tidur. Kemudian keistimewaan beliau. Kemudian juga membahas tentang perjalanan dakwah beliau. Membahas juga perjuangan beliau selama peperangan. Jadi kalau orang mau membaca salah satu dari referensi ini saja, insya Allah dia sudah bisa mengenal siapakah junjungan dan panutannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu di antara bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mempelajari siapakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan berusaha untuk mengenal siapa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, barangkali Anda punya pengalaman ya. Pada waktu Anda sedang ta'aruf dengan calon suami atau calon istri. Ketika Anda ta'aruf, apa yang Anda lakukan? Anda akan berusaha untuk menggali sejauh mungkin sosok yang akan menjadi pasangannya, yang tentu saja dia cintai. Sehingga
semakin besar kecintaan seseorang, dia akan berusaha untuk menggali lebih dalam. Saya kok penasaran dengan si A, saya penasaran dengan si B, saya ingin tahu lebih dalam tentang si A, si B. Karena ada rasa cinta. Selanjutnya, di samping kita mengenal sosok Nabi SAW, kita juga bisa mencintai beliau dengan cara mengenal yang mengutus beliau, yaitu Allah Azza wa Jalla. Fa inna mahabbatallahi la tatimmu illa bi ta'ati. Karena mencintai Allah tidak bisa sempurna kecuali dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kecuali dengan mentaati Allah. Mencintai Allah tidak akan sempurna kecuali dengan mentaati Allah. Wala sabila ila ta'atihi, dan tidak ada jalan untuk bisa mentaati Allah illa bimutaba'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan mengikuti utusannya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ayat ini dikenal oleh para ulama dengan sebutan ayatul mihnah. Ayat al-mihnah. Ayat ujian. Kenapa disebut sebagai ayat ujian? Karena semua manusia mengklaim dia cinta Allah, meskipun dia orang kafir. Sehingga orang musyrik mengklaim dia cinta Allah, Yahudi dan Nasrani mengklaim dia cinta Allah. Maka untuk membuktikan klaimnya itu Allah uji. Jika benar kalian mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi SAW. Nah, kalau kalian tidak mau mengikutiku, sementara kalian mengklaim mencintai Allah, maka klaim kalian pasti dusta. Dan Allah kasih balasan, siapa yang mengikuti Nabi SAW akan dicintai oleh Allah. Baik, sebenarnya yang lebih penting itu mencintai atau dicintai? Ada mencintai, ya. Ada dicintai. Yang lebih penting itu yang mana? Mencintai atau dicintai? Ya, yang lebih penting yang kedua. Ya. Laisa sya'nu bi an tuhibba. Ulama mengatakan laisa sya'nu bi an tuhibba, walakinna sya'na bi an tuhabba. Yang penting itu bukan mencintai, tapi yang penting itu bagaimana kamu bisa dicintai. Kenapa? Kalau mencintai itu berkorban. Kalau dicintai dikorbankan, gitu ya. Salah ya. Kalau orang mengklaim cinta kepada Allah, orang kafir pun bisa. Orang Yahudi Nasrani juga mengaku dia cinta Allah. Sehingga yang penting bukan pengakuan kita mencintai Allah. Bukan. Tapi yang penting adalah apakah kamu dicintai oleh Allah atau tidak. Dan tentu saja seorang hamba bisa mendapatkan cinta Allah jika dia mencintai Allah. Nah, untuk bisa dicintai, maka dia harus mencintai plus membuktikan cintanya. Membuktikan cintanya. Dan bentuk bukti cinta itu adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagian inilah yang berat jamaah. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ayat tadi disebut dengan ayatul mihnah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, kalau Allah sudah berkehendak untuk menjadikan seseorang itu sebagai manusia yang istimewa karena Allah mencintainya, maka sekalipun orang itu berusaha untuk menghindar, tetap akan Allah jadikan. Maksudnya gimana, Pak? Ada seorang nabi yang sebelum jadi nabi, ketika mau diangkat jadi nabi, beliau itu tidak mau.
Ini ada di mana, Pak? Masa ada kayak gitu? Beliau adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Wa akhi Harunu huwa afsahu minni. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qasas. Allah di surat Al-Qasas mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus atau memberikan beberapa kelebihan kepada Musa, wa an alqi asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbira wa lam yu'aqqib ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Lemparkan tongkatmu wahai Musa. Pertama kali ketika Allah Ta'ala memanggil Musa, jadi setelah Musa keluar dari daerah Madian, keluar dari kampung Madian bersama istrinya, wasara bi ahlihi falamma qada Musal ajala, setelah Musa menyelesaikan tugas kemertuannya, yaitu bekerja selama sekian tahun untuk bisa menikah dengan putri mertuanya ini. Falamma qada Musal ajala, falamma qada Musal ajala, ketika Musa sudah menyelesaikan tugasnya, wasara bi ahlihi, lalu dia berangkat bersama keluarganya, bersama istrinya. Berangkat menuju mana? Menuju Mesir. Balik ke Mesir. Lalu tiba-tiba di samping Bukit Tur itu ada api. Musa melihat api dan Musa ingin mendekat ke api itu. Lalu Musa pesan kepada istrinya, kamu tetap di sini, saya akan menghampiri api itu, mendatangi api itu. Ketika Musa mendatangi api itu, dipanggil dari tepi lembah, fil buq'atil mubarakah, di tempat yang diberkahi, ada pohon, di balik pohon Allah Ta'ala memanggil Musa, ayya Musa inni anallah Rabbul Alamin. Wahai Musa, aku adalah Allah Rabbul Alamin. Kemudian Musa dikasih beberapa mukjizat oleh Allah. Lalu di bagian akhir Allah Ta'ala mengatakan kepada Musa, fadhanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'i innahum kanu qauman fasikin. Itu adalah mukjizat dari Rabbmu untuk menghadapi Fir'aun dan pala bara tentaranya. Sesungguhnya mereka orang-orang fasik. Jadi Musa diminta oleh Allah hadapi Fir'aun. Musa dijadikan sebagai nabi dan diminta untuk menghadapi Fir'aun. Apa kata Musa? Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ay yaqtulun wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhafu ay yukadzibun. Ya Allah, aku telah membunuh salah satu jiwa di antara orang Mesir itu. Dan aku khawatir nanti mereka akan membunuhku. Sehingga Musa itu merasa ketakutan ketika diminta oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun. Dalam ayat yang lain, Musa mengatakan, setelah Musa diminta oleh Allah Ta'ala untuk menghadapi Fir'aun, ini ada di surat Asy-Syu'ara. Musa mengatakan, wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Dadaku sempit dan aku tidak bisa mengendalikan lisanku dengan baik. Karena Musa bicaranya tidak sefasih Harun. Fa arsil ila Harun. Utus saja, berikan utusan ini kepada Harun. Berikan risalah ini kepada Harun. Harun saudaranya Musa. Walahum alayya dzambun fa akhafu ay yaqtulun. Dan aku juga punya kesalahan kepada mereka, yaitu orang-orang Mesir itu, sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Qala, kata Allah, kalla, tidak. Enggak seperti itu. Fadhhaba bi ayatina. Kalian berdua harus berangkat dengan ayat-ayat kami, dengan mukjizat kami. Inna ma'akum mustami'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjuk Musa, memilih Musa untuk jadi nabi karena Allah cinta Musa.
Meskipun saat Musa mau dijadikan sebagai nabi, beliau meminta Harun saja yang diutus ya Allah, jangan aku. Tapi Allah Ta'ala tetap meminta Musa untuk kemudian menjadi nabi menghadapi Firaun. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan pekerjakan hamba itu. Subhanallah. Ya. Mungkin sama seperti kita ya. Kalau kita senang sama orang, ya, maka kita berharap dia bisa menjadi pembantu kita, karyawan kita, bekerja di tempat kita. Karena kita senang dengan cara dia bekerja, mungkin senang dengan akhlaknya, agar kita bisa dekat dengan dia. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mempekerjakan hamba itu. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Wa masti'maluhu ya Rasulullah. Apa bentuk Allah mempekerjakan manusia itu, mempekerjakan orang itu ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, Bi ayyuwaffiqahu al-amal as-salih. Allah berikan taufik kepadanya untuk melakukan amal saleh, fama ta'ala dzalik, sehingga sampai dia meninggal dalam kondisi beramal saleh. Dan amal saleh itu beraneka ragam, terutama amal saleh yang mendukung kegiatan dakwah untuk kepentingan umat. Maka salah satu di antara kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang Allah cintai adalah Allah Ta'ala akan jadikan orang ini semangat untuk mendukung kegiatan dakwah Islam. Semangat menyebarkan pendidikan Islam. Dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah, penulis menyebutkan wa mahabbatur rasuli sallallahu alaihi wasallam ala darajatain. Mencintai Rasul itu ada dua tingkatan. Ihdahuma fardun. Yang pertama adalah yang hukumnya wajib, yaitu kewajiban untuk mentaati beliau dengan mengikuti, mentaati apa yang beliau perintahkan dari amal-amal wajib, dan meninggalkan hal-hal haram yang beliau larang. Meninggalkan hal-hal haram yang beliau larang. Serta membenarkan berita yang beliau sampaikan. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslihukum. Waridha bidzalika, dan dia merasa senang dengan semua itu. Mentaati apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang, dan membenarkan apa yang beliau perintahkan. Dia ridha dengan semua itu. Wa alla yajida fi nafsihi harajan mimma ja'a bihi. Dia tidak merasa keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wa yusallimu lahu taslima, dan dia pasrah kepada ajaran beliau secara sempurna. Wa ayyatalaqqal huda min ghairi mishkatihi, dan orang ini tidak mencari jalan kebenaran selain dari petunjuk Nabi SAW. Wala yatluba syai'an minal khairi illa ma ja'a bihi, dan tidak mencari kebaikan dalam agama kecuali dari apa yang dibawa Nabi SAW. Seperti yang kita jumpai, kadang ada sebagian orang yang belajar agama Islam tapi dari orientalis, dari orang kafir, atau dari orang-orang liberal, sehingga dia mencari petunjuk bukan dari sunnah Nabi SAW tapi dari sesuatu yang menyimpang. Nah, ini adalah tingkatan cinta kepada Nabi SAW yang sifatnya wajib. Intinya adalah dia membangun pondasi agamanya atas dasar tunduk kepada Rasulullah
atas dasar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-darajatus tsaniyah, tingkatan yang kedua, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya fadlun mandubun ilai, yang sifatnya anjuran. Wa ya martaqa ba'da dzalika, yaitu yang lebih dari tingkatan pertama. Tingkatan pertama tadi sifatnya wajib. Berarti yang sunnah adalah yang lebih dari tingkatan yang pertama, yaitu ila ittiba'i sunnatihi wa adabihi wa akhlaqihi, dengan mengikuti sunnah beliau, adab beliau, akhlak beliau, mengikuti petunjuk beliau, hadihi, praktek keseharian beliau, wasimatihi, dan ciri-ciri beliau. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau jalan kayak gini, kalau tidur seperti ini, beliau kalau makan kayak gini. Wa husni mu'asyaratihi li ahlihi wa ikhwanihi, cara beliau bergaul yang baik dengan keluarga dan teman-temannya dan para sahabatnya. Wa fit takhalluqi bi akhlaqihi, berusaha untuk meniru akhlak beliau yang lahir seperti zuhud di dunia dan selalu berharap akhirat. Wa fi judihi, meniru kedermawanan beliau. Wa itharihi, sikap beliau mendahulukan yang lain. Kemudian wasafhihi, pemaafnya beliau, kelembutan beliau, sabarnya beliau, dan tawaduknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga yang kita kenang ketika kita melakukan satu amal baik adalah akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang kan begini ya. Jadi sifat itu bisa ditiru. Sifat itu menular. Ketika kita terlalu sering berteman dengan orang yang punya sifat tertentu, maka kita bisa jadi akan ketularan sifat itu. Bisa jadi kita ketularan. Karena sifat punya potensi menular. Baik. Lalu bagaimana agar kita bisa meniru sifat Nabi SAW? Jawabannya adalah, kalau kita membersamai fisik Nabi SAW tidak mungkin. Yang bisa adalah membersamai nafas Rasulullah SAW, yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Dengan itu nanti kita akan bisa melihat akhlak Nabi SAW seperti ini. Dan jamaah, bagian dari mukjizat Nabi SAW, bagian dari mukjizat Nabi SAW adalah akhlak beliau. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau Muhammad berada di atas akhlak yang azim. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati dengan azim, agung. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Akhlaknya Rasulullah SAW disifati dengan azim. Ya. Allah mensifati arsy dengan azim. Al-Quran, Al-Quranul azim. Dan salah satu di antara yang disifati dengan azim, makhluk yang disifati dengan azim oleh Allah adalah akhlak Nabi SAW. Dan tidak ada manusia yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu pernah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad. Ini ada di surat apa? Kita coba buka. La'amruka innahum lafi sakratihim. Ada di surat Al-Hijr ayat 72. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ya. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu dalam
kondisi mabuk mereka, tenggelam dalam mabuknya mereka. Ya. Dan ini Allah bercerita tentang kaumnya Nabi Lut. Setelah Allah ceritakan tentang kaumnya Nabi Lut, betapa jahatnya mereka ini dan besarnya penyimpangan yang mereka lakukan, kemudian di akhir cerita Allah mengatakan, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka tenggelam dalam mabuknya mereka. Ya. Masya Allah ya. Dan umur itu ya, sama dengan waktu. Dan waktu Nabi SAW berarti kebiasaan beliau, kehidupan beliau. Ini adalah kehidupan. Sehingga satu-satunya manusia yang kehidupannya dijadikan oleh Allah sebagai sumpah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah akhlak beliau. Karena itu, andaikan bukan Nabi, tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Ini akhlak yang terlalu luar biasa. Ya. Maka Nabi SAW diberi oleh Allah keistimewaan berupa akhlak yang mulia itu sebagai salah satu bagian dari mukjizat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, putus ini ya, Zoom saya. Kita bisa perhatikan mukjizat yang Allah berikan kepada masing-masing nabi itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW itu lebih kepada mukjizat yang mengarah kepada logika. Nah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW itu lebih kepada mukjizat yang mengarah kepada logika. Contohnya apa? Al-Quran. Contoh yang lain, akhlak Rasulullah SAW. Jadi sesuai dengan tatanan dan pola kehidupan masyarakat. Baik. Karena itu ada sebagian ulama yang mengatakan, di antara keistimewaan bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pelanggaran yang terjadi di tengah mereka itu tidak dihukum oleh Allah dengan cara dibinasakan total sebagaimana yang terjadi di kalangan umat sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan dengan banjir. Kemudian ada yang ditelan bumi, ada yang buminya dibalik, dilempari batu, dan aneka ya, hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang dikasih angin, ada yang dikasih petir, dan aneka hukuman yang lainnya. Kenapa umat-umat masa silam ketika melakukan pelanggaran kemudian dihukum oleh Allah hukumannya seperti ini? Sebagian ulama mengatakan karena mukjizat nabinya itu lebih kepada mukjizat indrawi. Bagaimana bentuk mukjizat indrawi? Jadi mata mereka bisa melihat langsung kejadian luar biasa yang dialami oleh sang nabi ini. Yang itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh nabi. Tongkat bisa jadi ular. Kemudian bisa keluar onta dari batu, dan itu disaksikan oleh kaumnya. Sehingga nggak butuh untuk mikir panjang. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali seorang nabi. Tidak butuh mikir panjang. Nah, kalau sudah seperti itu, demikian jelas, kok dia masih nggak mau, dia masih tidak mau taat, berarti orangnya dablek. Saking dableknya orangnya, maka ketika dia melakukan kesalahan, hukuman yang diberikan oleh Allah Ta'ala adalah hukuman yang sifatnya lebih ke arah fisik. Ya. Ada dikasih angin, ada yang dikasih petir, ada yang dikasih hujan batu, ada yang ditenggelamkan, ada yang ditenggelamkan di bumi, ada juga yang ditenggelamkan di laut. Dengan aneka hukuman fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tingkatan yang kedua, yang sifatnya anjuran. Di antaranya juga wafi akhlaqihil batinah, mencintai akhlak beliau yang sifatnya batin. Min kamali khasyatin lillah. Di antaranya adalah berusaha untuk takut kepada Allah, kemudian berusaha mencintai Allah, rindu untuk bertemu dengan Allah, ridho terhadap takdir Allah, serta selalu memasang ketergantungan hati kepada Allah. Wasidqil iltija ilaihi, berusaha untuk benar-benar bersandar kepada Allah, tawakal kepada Allah. Serta qat'u ta'alluqil qalbi bil asbabi kulliha, tidak terlalu bergantung kepada sebab, dan lidahnya dibasahi dan hatinya dibasahi dengan berzikir kepada Allah. Al-unsu bihi, kemudian merasa senang ketika berzikir kepada Allah, merasa menikmati al-khalwah ketika dia sendirian bermunajat dengan Allah, serta senang membaca kitabnya, mentadaburi Al-Qur'annya, dan merenungkan maknanya. Wa fil jumlah, kesimpulannya, fakana khuluquhul Qur'an, akhlak Nabi SAW adalah Al-Qur'an. Yarda li ridahu wa yaskhatu li sukhti. Nabi SAW merasa senang dengan apa yang diridai oleh Allah, dan beliau marah dengan apa yang dimurkai oleh Allah. Fa'akmalul khalqi man haqqaqa mutaba'atahu wa tasdiqahu qawlan wa amalan wa halan. Karena itu makhluk yang paling sempurna adalah yang bisa mewujudkan bentuk mutaba'ah, semangat untuk mencintai Nabi SAW, mengikuti beliau, membenarkan beliau, baik ucapan, amal perbuatan, maupun setiap keadaan. Dan itu adalah para siddiqun di kalangan umat beliau, yang pimpinannya adalah Abu Bakar As-Siddiq, khalifatuhu min ba'di, yang merupakan pengganti Nabi SAW setelah wafatnya Nabi SAW. Wahum a'la ahlil jannati darajatan ba'dan nabiyyin. Dan para siddiqun adalah manusia yang mendapatkan derajat tertinggi di surga setelah para nabi. Kemudian di sini ada sebuah hadis ya. Coba kita baca hadisnya. Semoga bisa nyambung. Zoom saya ada trouble. Alhamdulillah, connecting. Minta tolong dijadikan co-host yang baru bergabung. Baik. Ada sebuah hadis. Al-Hafidh Ibnu Rajab menyebutkan bahwa penduduk surga yang derajatnya tertinggi setelah Nabi adalah para siddiqun. Wa ala alladzina ra'suhum Abu Bakar. Pimpinannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati la yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim. Sesungguhnya penduduk surga itu mereka berusaha untuk melihat kepada penduduk surga yang lain yang berada di atasnya. Penduduk surga melihat penduduk surga yang lain yang berada di tingkatan atasnya. Kama tatara'aunal kaukabad durri al-ghabir. Sebagaimana mereka berusaha untuk melihat bintang yang terang, bintang yang gemerlap bintang. Al-ghabir bimana ba'id. Al-ghabir artinya jauh. Dia melihat ke arah bintang gemerlap yang jauh di ufuk, di arah timur sampai arah barat. Litafadhulim ma bainahum, karena perbedaan
keutamaan di antara mereka. Subhanallah. Jadi penduduk surga itu yatafadalu. Satu sama lain bertingkat. Penduduk surga itu bertingkat. Ada yang menempati tingkat yang atas, ada yang di bawahnya, dan begitu seterusnya. Dan orang melihat penduduk surga di atasnya itu seperti melihat bintang. Masya Allah ya, jaraknya berapa? Makanya jangan remehkan derajat di surga. Sehingga jangan sampai kita punya bayangan, udahlah dapat yang rendahan tidak apa-apa. Yang penting pokoknya bisa masuk surga. Memang ya, tidak ada pilihan yang membahagiakan dan tidak ada pilihan yang normal, yang tidak menyedihkan kalau orang tidak masuk surga. Karena pilihannya adalah neraka. Isinya azab. Sehingga tidak ada misalnya, tidak ada siksa, tidak ada nikmat, itu tidak ada. Pilihannya hanya dua. Kalau nggak nikmat, azab. Dan kalaupun seorang hamba dapat surga yang paling rendah sekalipun, itu Masya Allah, dia melihat dirinya paling bahagia sejagat. Tayyib. Makanya Nabi SAW mengajarkan, kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Idza sa'altumullahal jannah, fas'aluhul Firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah surga, mintalah Firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Karena Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan yang paling sempurna. Dan penjelasan para ulama mengatakan, kalaupun permintaan kita ini tidak dikabulkan oleh Allah, terus diturunin, turun itu kan masih di dalam surga. Tapi kalau kita minta surga yang terendah, lalu tidak dikabulkan oleh Allah, diturunin, kemana ujung akhirnya? Neraka, waliyadzubillah. Makanya minta yang paling atas. Qalu, sahabat kemudian bertanya, orang yang berada di tingkatan surga seperti bintang tadi, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya, ya Rasulullah, apakah itu kedudukan para nabi? Mayuballighu ghairuhum, yang itu tidak bisa dicapai oleh selain nabi. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, I walladhi nafsi biyadi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka membenarkan para rasul. Sehingga mereka adalah sahabatnya para rasul, membenarkan para rasul, as-siddiqun. Ya, riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang luar biasa kepada as-siddiqun, di mana dia dikasih oleh Allah derajat yang sangat tinggi. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian kita sudah menyelesaikan potongan yang pertama dari hadis. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal, siapa yang memilikinya maka dia akan menjumpai manisnya iman. Yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Kemudian yang kedua, al-khaslatus tsaniyah. Bentuk yang kedua, di mana ketika ada pada diri seseorang, maka dia bisa menikmati indahnya iman, adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Wal hubbu fillah min usulil iman. Cinta karena Allah bagian dari prinsip iman. Dan tingkat dan derajat yang paling tinggi dari iman. Dari Mu'ad bin Anas Al-Juhani bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang afdalil iman, iman yang paling afdal. Faqala, lalu beliau bersabda, antuhibba lillah wa tubghidha lillah wa tu'mila lisanaka fi dzikrillah. Tingkatan iman yang paling tinggi adalah engkau mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan kau gunakan lisanmu untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkatan iman yang paling tinggi.
Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Juga disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Amr bin Jamuh, Nabi SAW bersabda, La yahiqqul abdu haqqas sarihil iman hatta yuhibballah. Seorang hamba tidak berhak untuk mendapatkan hak sarihul iman, bukti iman, sampai dia mencintai Allah, sampai dia mencintai karena Allah. Hatta yuhibba lillah wa yubghidha lillah. Sampai dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Fa idza ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istahaqqa al-walayah minallah. Jika dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan al-walayah. Jadi kata ini itu memiliki dua cara baca ya. Kalau dibaca, bisa dibaca doma, bisa dibaca fathah waw, bisa dibaca kasrah waw. Kalau dibaca kasrah waw, al-wilayah, artinya kekuasaan. Tapi kalau dibaca fathah waw, al-walayah, artinya kedekatan, hak wali. Perwalian. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namun tidak disebutkan status hadisnya ya. Kemudian juga disebutkan dalam Musnad Ahmad dari Al-Barra' bin Azib dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Awthaku ural iman an tuhibba fillah wa tubghidha fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dari Abu Dzar dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Afdalul a'mali," amal yang paling afdal, al-hubbu fillah wal bughdu fillah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Dalam hadis Abu Umamah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah." Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dia mau mengeluarkan hartanya karena Allah, dan tidak mengeluarkan hartanya juga karena Allah, faqad istakmalal iman, maka dia telah menyempurnakan iman. Juga diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dari hadis Mu'ad bin Anas. Nabi SAW bersabda, ada tambahan di situ dalam salah satu riwayat, wa ankaha lillah, dia menikah karena Allah. Sehingga intinya dia mencintai orang lain, alasan terbesarnya adalah karena dia mencintai Allah Ta'ala. Kenapa kau cinta ini? Oh, dia kan orang soleh, dia orang baik, dia seorang ahlu sunnah, dia ini, maka saya mencintainya. Baik, lalu kenapa ini ditaruh di nomor 2? Padahal ini disebut oleh Nabi SAW sebagai afdolul a'mal. Dan tadi nomor 1 adalah mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi segalanya. Yang nomor 2, dia mencintai orang lain dengan alasan karena Allah. Al-Hafidh Ibnu Rajab menjelaskan, wa inna ma kanat hadhil khaslatu taliyatan lima qablaha. Sifat ini ditaruh setelah yang pertama, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya, karena li'anna man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi, karena siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai, mimma siwahuma, dibandingkan yang lainnya, faqad sara hubbuhu kulluhu lillah, maka seluruh cintanya akan
ya, dilatar belakangi karena Allah. Seluruh cintanya akan dilatar belakangi karena Allah. Wa yalzamu min dzalika ayyakuna bughduhu lillah. Dan itu akan menyebabkan kebenciannya karena Allah pula. Dia mencintai karena Allah, dia memusuhi karena Allah. Mualah itu adalah bentuk loyalitas. Muadah kebalikan dari loyalitas. Dia loyal karena Allah dan dia memusuhi karena Allah. Wa alla tabqa lahu baqiyatun min nafsihi wa hawahu. Bahkan tidak tersisa dalam dirinya mencintai atau membenci karena hawa nafsu. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menyebabkan orang itu mencintai apa yang Allah cintai, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan membenci apa yang Allah benci, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Wa kadzalika minal ashkhas, demikian pula sosok tertentu. Ya. Wa yalzamu min dzalika muamalatuhum. Orang itu akan berinteraksi dengan manusia sesuai dengan tuntutan cinta atau kebencian. Maka kalau dia melihat orang mencintai Allah, dia akan muliakan orang itu dan berusaha untuk bermuamalah dengan orang itu dengan cara yang terbaik, bil adli wal fadl. Ya. Sehingga dia lihat, Masya Allah, fulan ini orang soleh. Terlihat dari rajinnya dia beribadah, ketaatan dia kepada Allah Ta'ala, dan seterusnya. Wa man abghadahu Allahu ahanahu bil adl. Dan siapa yang Allah benci, maka Allah akan memberikan kehinaan kepadanya dengan keadilan. Karena itu sungguh heran kalau ada orang ya yang sama preman dia bisa akrab, sama orang kafir dia bisa akrab, tapi sama mukmin ahlu sunnah dia malah benci. Dan itu hal yang umum. Muslim ahlu sunnah dianggap radikal. Bahai yang jelas-jelas sesat dikasih ucapan selamat. Kayak gitu contohnya. Jadi, kalau masalahnya jangan saling mengganggu, sejak dulu kita tidak pernah saling mengganggu. Tapi tiba-tiba terus dimunculkan, ya, selamat atas hari raya Bahai. Kamu urusannya apa dengan Bahai? Sampai memberikan ucapan selamat seperti itu. Kalau bukan karena didorong rasa cinta, itu tidak mungkin. Padahal jelas mereka adalah kelompok yang menyimpang. Karena itulah Allah Ta'ala menyebut orang yang mencintai Allah, mereka adalah adzillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Dengan sesama orang mukmin, mereka itu merendah. Ya. Tidak sombong di hadapan sama mukmin. Tapi di hadapan orang kafir, a'izzah. Dia itu merasa merasa hebat, merasa tinggi. Bukan dibalik gitu. Di gereja Masya Allah sopan, khusyuk, ikut kegiatan bersama mereka. Giliran ada kajian ahlu sunnah dibubarin, ya. Ucapannya kasar, keras. Ini kan jadinya kebalik ya. Adzillatin alal kafirin, a'izzatin alal mu'minin. Padahal ayatnya berbunyi adzillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Sikap dia kepada pendeta itu Masya Allah. Senang, selfie dengan pendeta, bangga dia. Dan itu dibanggakan. Selfie dengan pendeta itu dibanggakan. Telah berhasil datang ke Vatikan, kemudian selfie dengan pendeta. Tapi giliran ulama ahlu sunnah, para masyayikh Saudi misalnya, dibenci enggak? Masya Allah. Benci-bencinya. Sehingga dia adzillatin alal kafirin, a'izzatin alal mu'minin. Padahal yang Allah sebutkan sifatnya adalah sifat mukmin itu adzillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim,
dan mereka tidak takut celaan orang lain. Dan bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuballighuni ila hubbik. Aku memohon kepadamu cintamu ya Allah, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang bisa mengantarkanku untuk mencintaimu. Sehingga Nabi SAW minta 3 hal. Yang pertama adalah mencintai Allah, mencintai orang yang cinta Allah, dan mencintai amalan yang bisa mengantarkan kepada cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang tidak bisa mencintai Allah serta Rasul-Nya kecuali dengan mencintai wali Allah dan orang yang dekat dengan Allah, serta membenci musuh-musuh Allah dan memusuhi mereka. Su'ila ba'dul arifin, sebagian ulama pernah ditanya, bima tunalul mahabbah, dengan cara apa orang bisa mendapatkan cinta Allah? Qala, beliau mengatakan, bimuwalati awliya illah, dengan mencintai wali Allah, wa mu'adati a'daihi, dan membenci musuh Allah, wa asluhu al-muwafaqah, dan prinsipnya adalah menyesuaikan diri dengan aturan Allah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan kita masih punya al-khaslah tsalitsah, ya. Sifat yang ketiga yang jika ada pada diri seseorang dia akan bisa merasakan nikmatnya iman. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berikut tadi pemaparan materi hadis dari Ustadz Hamid Nur Bait yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama yang sudah masuk, mohon bertanya Ustadz, bagaimana sebaiknya kita bersikap dalam mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW? Mohon pencerahannya Ustadz. Nah, Ahlul Bait itu tidak semuanya orang baik. Ada nggak Ahlul Bait yang dia bukan orang baik? Ada. Kalau kita mengacu kepada definisi Ahlul Bait yang disampaikan oleh sebagian ulama, yaitu Bani Hashim, maka beberapa paman Nabi SAW juga Ahlul Bait. Dan di situ ada Abu Lahab. Padahal Allah nyatakan, tabbat yada Abi Lahab. Dan di situ ada Abu Talib, yang dia mati dalam kondisi mengikuti ajaran nenek moyangnya, menyembah berhala, paganisme. Dan beberapa yang lainnya. Dan hal yang sama juga sangat mungkin terjadi pada keturunannya, ke bawah sampai di zaman kita. Sehingga andaikan ya benar ada Ahlul Bait tapi dia mengikuti ajaran Syiah, maka ya kita sikapi sebagaimana orang Syiah. Dan mencintai Ahlul Bait adalah bagian dari fitrah yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin yang cinta kepada Nabi SAW. Sehingga saya mencintai Ahlul Bait yang mukmin, yang saleh. Anda juga mencintai Ahlul Bait yang mukmin dan saleh. Namun kalau ada Ahlul Bait yang dia menyimpang, ya kita nilai sebagaimana bentuk penyimpangannya. Tayyib. Nabi SAW mengatakan, wa man batta'a amalu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang amalnya telat, maka tidak bisa didorong dengan nasabnya. Maksudnya gimana? Meskipun dia orang yang punya nasab yang bagus, misalnya keturunan kiai, tapi senengannya mendem, ya lam yusri bihi nasabu. Meskipun dia keturunan kiai, tapi nek senengannya mendem, ya sudah, dia berarti pemabuk. Imam Malik bin Anas rahimahullah, ketika beliau sedang mengajar, tiba-tiba beliau melihat anaknya itu bawa burung dara. Ya. Burung merpati, bawa burung merpati. Loh. Mau ngapain dia? Oh, dia suka main merpati. Lalu Imam Malik mengatakan, alhamdulillahilladzi lam yaj'alil ilma mirathan. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ilmu
sebagai warisan sebagaimana layaknya harta. Anaknya Imam Malik dapat warisan harta dari Imam Malik. Tapi kalau dia nggak ngaji, nggak belajar, ya nggak dapat ilmu sebagaimana bapaknya. Masya Allah. Karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, nasab memang punya kelebihan, sebagaimana pangkat, sebagaimana harta. Namun, kelebihan nasab akan semakin berarti kalau diiringi dengan kesolehan, tapi kemudian itu menjadi tidak berarti ketika orangnya justru menyimpang dari ajaran syariat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya tentang pemisahan harta suami dan istri. Bagaimana dengan perhitungan zakatnya? Apakah boleh dicampur antara zakat istri dan suami? Jazakumullah khairan Ustaz. Nah. Wa jazakumullah khairan. Coba kita bacakan. Mal khilta baina zawjain. Jadi tentang zakat harta yang dicampur, ada rincian yang diberikan dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Di sini disebutkan, wa man lam yablugh nasibuhu min dalikal mal nisaban fala zakata alaihi fihi wala yudammu maluhu ba'duhum ila ba'din fi takmilin nisab li'anna al-khultah ghairu mu'tabar fi zakah fi ghairi sa'imah. Harta suami istri ketika dicampur itu dirinci. Pertama, binatang ternak. Sehingga misalnya suami punya kambing, istri punya kambing. Kemudian dingon bareng, ya, dirawat bareng, maka ini berpengaruh. Yang kedua adalah harta selain ternak, seperti pendapatan, tabungan, dan semua turunannya. Nah, untuk harta selain ternak, adanya khultah, adanya pencampuran, itu la yu'athir, tidak memberikan pengaruh. Dalam Syarhul Kabir, ini referensi madhab Hambali, la tu'athirul khultatu fi ghairi sa'imah kadzabi wal fiddah waz zuru' wath thimar wa urudi tijarah wa hukmuhu wa yakunu hukmuhum hukmal munfaridin wa hadha qawlu aktsari ahli ilmi. Keberadaan pencampuran harta selain binatang ternak itu tidak berpengaruh, artinya tidak digabung kalau menghitung selain binatang ternak, seperti emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan. Maka hukum masing-masing harta adalah hukum sendiri-sendiri. Hukum harta itu adalah hukum masing-masing. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Karena itu kalau suami punya pendapatan, istri punya pendapatan, maka zakatnya tidak digabung, tapi dihitung sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Jazakumullah Ustaz atas penjelasannya. Beranjak ke pertanyaan selanjutnya, apakah mencintai kepada sesama muslim itu menuntut sikap lainnya juga yang harus dipenuhi? Semisal, jika marah kepadanya, tidak menggibahinya. Jika kita pernah marah atau tersirat tidak suka karena satu dan lain hal tersebut meniadakan cinta kepadanya. Baik, jadi salah satu di antara bentuk cinta karena Allah adalah mencintai karena alasan kesolehan seseorang. Nah, sehingga cinta kita kepada sesama muslim itu bertingkat sesuai dengan tingkat kesolehannya. Muslim yang soleh, kita cintai yang lebih banyak. Kita cintai lebih banyak dibandingkan muslim yang kurang soleh. Dan begitu seterusnya. Dan sebaliknya,
ketika ada orang muslim yang dia suka maksiat, suka berbuat jahat, maka kita benci sesuai dengan tingkat kejahatannya, tingkat kemaksiatannya. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, bi'sa'al akhul ashir. Huwa. Orang ini sejelek-jelek teman. Nabi SAW pernah menyebut orang ini sejelek-jelek teman. Kepada orang yang memang punya karakter buruk. Sehingga nggak suka sama orang karena karakternya buruk dan seterusnya. Meskipun dia muslim, hukumnya diperbolehkan. Dan itu berarti kita benci karena Allah. Sudah, sebagaimana kita senang kepada orang yang taat, berarti kita cinta karena Allah. Nah, selanjutnya kalau kita mencintai sama muslim karena Allah, apa saja yang harus dipenuhi? Jawabannya semua turunan cinta itu. Ya. Sehingga semakin sempurna cinta karena Allah, sesuai dengan kualitas turunannya. Karena itu kita berusaha untuk tidak menggibah. Kita juga berusaha untuk tidak menunjukkan ketidaksukaan kita kepadanya. Bahkan kita berusaha untuk menunjukkan kalau kita berusaha ingin memberikan yang terbaik baginya. Seperti pesan Nabi SAW kepada sahabat Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah pernah dibayat oleh Nabi SAW, bayatu Rasulullah SAW ala nushi likulli muslim. Aku membayat Rasulullah SAW untuk memberikan yang terbaik, memberikan nasihat. Memberikan yang terbaik bagi seluruh muslim. Dalam arti tidak merugikan mereka dan berusaha untuk bersikap terbaik kepada mereka sebagaimana kita suka disikapi yang sama oleh mereka. Nabi SAW ngasih batasan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian memberikan sikap yang terbaik untuk orang lain sebagaimana dia suka disikapi yang sama oleh orang lain. Maka kalau Anda tidak ingin digibah, jangan menggibah. Kalau tidak ingin dimusuhi, jangan memusuhi. Kalau tidak ingin dijahati, jangan jahat kepada orang lain. Itu turunan dari konsekuensi cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana batas-batasan bertoleransi kepada teman-teman non-muslim, terutama tetangga? Bagaimana Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memberikan nuhun Ustadz? Bagaimana bentuk toleransi kepada non-muslim? Inti dari toleransi adalah tidak saling mengganggu. Inti dari toleransi tidak saling mengganggu. Yang kedua, kita menunaikan hak sesuai dengan posisinya. Sehingga kalau dia tetangga, ya dia punya hak tetangga dengan kita. Maka kita tunaikan hak tetangga. Contohnya gimana hak tetangga? Ya sebagaimana adab bertetangga yang kita jalani sehari-hari. Ya. Sehingga kita tidak ganggu dia saat dia beribadah. Kita tidak ganggu dia saat dia misalnya ke gereja atau yang lainnya. Sebagaimana dia tidak ganggu kita ketika kita beribadah. Kemudian kita tunaikan haknya. Kalau dia teman, ada hak teman. Kalau dia tetangga, ada hak tetangga. Dan seterusnya. Kalau dia keluarga, ada hak keluarga. Sehingga silaturahmi karena beda agama itu tidak diputus. Tapi tetap disambung. Karena apapun itu, misalnya, dia adalah keluarga kita. Saudara, orang tua, atau anak, atau yang lainnya. Dia punya hak sebagai saudara, dia punya hak sebagai orang tua, dia punya hak sebagai anak. Kalau ada salah satu di antara mereka yang bukan seorang muslim. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, sepertinya ada pertanyaan dari Dr. Real. Monggo dokter bisa meng-unmute kemudian menyampaikan pertanyaannya. Ya, syukran admin. Tenun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan saya Real Ustaz. Oke, Saya silakan, Pak Real. tertarik tadi mengenai
akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai salah satu mukjizat Nabi. Nah, kan tentunya Nabi lain juga mesti mempunyai akhlak yang juga luar biasa sehingga terpilih sebagai utusan Allah. Nah, apakah akhlak para Nabi lain itu juga sebagai mukjizat Nabi-Nabi itu atau ada kekhususan dari akhlak Nabi Muhammad sehingga menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad? Mungkin itu Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama yang perlu kita pahami bahwa semua nabi adalah wali Allah, orang soleh yang terbaik di kalangan umat manusia sejagat. Dari nabi pertama sampai nabi yang terakhir. Namun dari semua nabi ini tingkatannya berbeda. Ada nabi yang punya tingkatan lebih tinggi dibandingkan nabi yang lain. Dan itu yang harus kita akui. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin bagi seluruh anak Adam. Wala fakhra, bukan karena sombong. Beliau ceritakan realita. Dan beliau tambahkan, ketika Nabi SAW mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam, beliau tambahkan, wala fakhra. Aku adalah pemuka bagi seluruh putra Adam, bukan untuk sombong. Maksudnya saya sampaikan ini realita. Realnya seperti itu. Karena beliau punya kelebihan yang menjadi khususiyah beliau, keistimewaan beliau yang itu tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Kemudian di antara nabi itu ada yang jadi rasul, dan rasul tingkatannya lebih tinggi dibandingkan nabi. Dan di antara rasul itu ada yang ulul azmi. Sampai Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya para rasul di kalangan ulul azmi. Sehingga ulul azmi menjadi rasul yang terbaik. Dan 5 rasul ulul azmi yang paling afdal, yang paling baik adalah Nabi Muhammad SAW. Di urutan yang kedua, ulama beda pendapat. Tapi pendapat yang kuat, Isa alaihissalam. Di urutan yang ketiga, ada yang mengatakan Ibrahim. Di urutan yang keempat, ada yang mengatakan Musa, dan urutan yang kelima adalah Nuh alaihissalam. Tayyib. Tapi yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan urutan yang kedua Ibrahim. Kemudian Isa, Musa, Nuh. Sehingga ada khilaf tentang urutan nabi-nabi yang mulia. Karena itu, apakah ada kelebihan akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW? Jawabannya betul. Karena itulah akhlak beliau dijadikan oleh Allah sebagai sumpah. Akhlak beliau dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan aneka kelebihan yang diberikan oleh Nabi SAW dari akhlak beliau, yang itu secara derajat lebih tinggi dibandingkan akhlak para nabi sebelumnya. Wallahu a'lam. Cuman kita tidak bisa mendetailkan ya, sisi kelebihan akhlak Nabi Muhammad SAW di posisi mana, yang itu tidak dimiliki oleh Nabi masa silam. Ya. Sehingga kita tidak menyebut rincian apa pelanggaran Nabi masa silam sehingga akhlaknya lebih rendah dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Tidak memberikan rincian demikian. Cuman kita mengakui akhlak beliau lebih tinggi dibandingkan yang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikut jawaban dari pertanyaan yang sudah masuk pada Ustadz Ami. Insyaallah yang disampaikan dari materi hadis dan juga jawaban dari pertanyaannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian untuk kajian rutin Kamis malam pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam kajian rutin Kamis malam pada Kamis depan tanggal 19 Agustus. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Aminur Baitz dan juga tim atas bantuannya dan juga tausiahnya yang sangat bermanfaat. Insya Allah bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Bukan mulainya sekarang Pak Jum. Perubahan jam. Untuk
kajian rutin Kamis malam di minggu depan akan kita mulai pada pukul 19.30 hingga pukul 20.30. Terima kasih atas perhatiannya dari hadirin, dan kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami izin live dari grup, dari meeting ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.